mereka meminta aku untuk meninggalkan dakwah ini, maka demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah ini walaupun sampai harus penghabisan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Oke, untuk edisi hari ini ada yang spesial di channel Fatriani VJ. Saya bukan ditemani orang biasa, tapi luar biasa, tapi hadir di Kabupaten Pelalawan. Biasanya narasumber saya itu nggak jauh-jauh lah ya. Ada yang dari Jakarta, biasanya narasumbernya itu adalah ilmuwan, kemudian juga dari birokrasi, kemudian juga dari wakil rakyat tentunya yang sering hadir di channel Fatriani VJ. Nah, kali ini dengan bahagia sekali saya Fatriani mempersembahkan di channel Fatriani VJ ada Habib Abu Bakar Al-Kaf ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Habib. Lalu panggilnya apa nih? Kak Fat ya? Kak Fat aja. Sehat Kak Fat. Alhamdulillah. Kok saya yang ditanyain ya, Bray? Oke Habib. Ini perdana ke Pelalawan enggak ya? Perdana ke Kabupaten Pelalawan. Tapi sudah tahu Kabupaten Pelalawan? Tahu. Tahu banget ya. Tahu banget. Tahu aja sih. Tahu aja. Tahu aja sih. Oke. Habib, kedatangan Habib ini kita sampaikan juga Bray bahwa beliau datang untuk menghadiri 100 hari dari almarhum Dr. Yulia Santi, dokter kesayangan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Kita nggak bisa almarhumah ya, Dr. Yulia Santi dan almarhum Yudo Pratomo ya, suami beliau. Ya, boleh dikatakan suami istri ya, Habib. Sehidup semati. Kalau beliau melihat, beliau pasti bahagia dan bangga sekali. Ternyata beliau dikelilingi orang yang tercinta yang luar biasa solehnya. Habib, saya ingin bukan bicara tentang kegiatan selama di Kabupaten Pelalawan, tapi yang jelas saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Pelalawan. Ya, makasih. Negeri ini panas karena ini adalah kota industri, tapi orang-orangnya berhati sejuk. Hati itu namanya tampang security hati Hello Kitty. Oh, ternyata Habib kita ini gokil ya, Bray. Agak Habib, orang-orang sudah pada tahu ya, Habib di Jakarta itu banyak tampil di berbagai televisi. Saya mengenali Habib juga dari televisi. Dan saya tahu tampangnya kalau di televisi agak tua, tapi aslinya muda banget, Bray. Ya, memang sengaja gitu. 21 tahun beberapa tahun yang lalu. 21 tahun. Oke. Habib, ya. apa nih yang menjadi kegiatan Habib baik itu di Jakarta atau menjadi kegiatan sehari-hari Habib dah gitu ya? Alhamdulillah Kak Fat, untuk fokus kita kan fokus di dunia dakwah. Makanya Habib sendiri kalau kita syuting baik di FTV, sinetron itu kita ambil religi. Baiklah. Artinya tetap Habib tidak ambil peran lain selain peran sebagai ustadz. Baik. Jadi diantaranya beberapa stasiun TV kayak Indosiar, dulu Habib pernah di Azab. Ya, jadi inilah satu-satunya Habib yang di Azab. Satu-satunya Habib. Baik. Di sinetronnya judulnya Azab. Baik. Terus di MNC ya beberapa TV yang lain. Sedangkan dakwah sekarang kita ada di TV One, ada di iNews TV. Baik. Termasuk juga di radio apa nih? Radio Suara Bono FM. Baik. Nah, Habib, berarti kegiatannya seputar dakwah Habib. Ya. Tapi memang kecintaannya di dunia dakwah atau memang gimana? Ini kalau wajah ganteng bisa dong jadi bintang film, jadi apa gitu loh? Bisa banget. Bisa, oke. Tapi emang dunia dakwah itu kan penuh dengan tantangan ya Kak Fat. Artinya dalam dakwah itu kita mengenal ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf ketika kita mengajak orang kepada kebaikan. Nahi mungkar ketika kita mencegah orang berlaku kemungkaran. Artinya kita mengajak orang untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berpesan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Nah, jadi dakwah ini merupakan satu tantangan, ada asiknya juga dalam berdakwah dan ada bahagianya juga ketika orang
yang kita ajak untuk kembali ke jalan Allah, dia mau kembali ke jalan Allah. Gitu kan. Baik, berarti bekerja, kata orang bekerja juga beribadah, tapi Habib ini kan bekerja memang langsung beribadah nih ceritanya. Betul. Habib. Punya tantangan tersendiri Habib? Kenapa? Punya tantangan tersendiri. Tantangannya tentunya banyak Kak Fat. Dalam dunia dakwah ini tantangannya luar biasa. Tantangan khususnya dari dalam diri sendiri. Bagaimana kita melawan daripada hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Itu yang pertama. Karena apa? Banyak orang menjadikan dakwah sebagai bisnis. Sedangkan dakwah ini sebetulnya bukan bisnis. Dakwah ini adalah satu perjuangan. Ketika dakwah ini dijadikan sebagai bisnis, maka orang yang berdakwah di sini dia akan terpatok sama amplop yang diberikan oleh orang lain. Nah, kalau kita dakwah ini harusnya lillahi ta'ala aja. Sebagaimana janji kita kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini lillahi ta'ala. Begitu. Jadi tantangan dalam dakwah ini tentunya dari orang-orang sekitar kita dulu. Mereka katakan, oh ini dakwah begini, nyari duitnya dengan ayat-ayat Allah. Sedangkan ayat-ayat Allah itu nggak ada harganya. Artinya tidak bisa dihargai hanya dalam bentuk materi. Karena ayat Allah itu jauh lebih mahal daripada apa yang kita punya. Baik, berarti lu punya tantangan tersendiri ya Bib ya? Betul, jadi, karena kadang-kadang banyak netizen yang nyinyir juga ya. Betul ya, betul. Tapi Bib gini Bib, ini kan kalau saya boleh katakan itulah Ustadz Entertain. Jadi menjual bukan hanya dari segi wajah, tapi menjual juga dari segi keilmuannya. Habib dari kecil memang bercita-cita ini. Ustadz ya, Ustadz Sinetron. Oh, Ustadz Sinetron, oke baik. Pernah punya cita-cita atau meneruskan impian orang tua atau bagaimana? Ini Masya Allah, awalnya Habib itu sekolah di teater ya Kak Fat ya. Oh. Kemudian akhirnya orang tua kepengen kita di antara anak-anaknya ada yang jadi ustadz, yang jadi ulama. Nah, kemudian Habib mengambil bidang tersebut. Jadi seorang anak itu harus bisa menaikkan harkat, derajat, martabat orang tuanya. Dan seorang anak yang baik adalah anak yang bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi mungkin ini adalah bagian daripada doa orang tua. Jadi abah mungkin umi berdoa pengen di antara anak-anaknya ada salah satu yang menjadi ustadz. Dan memang alhamdulillah Habib sendiri itu hobinya dakwah. Oh, hobinya dakwah. Hobinya dakwah. Emang dari kecil lo sukanya ngajak orang lo pada kebaikan. Baik, berarti ini hobi yang berbayar Habib. Betul. Baik, berarti mengerjakannya tentunya dengan sepenuh hati. Betul, dikerjakan karena Allah, rezekinya ngikutin. Jadi di mana kita ngejar akhirat, insya Allah dunianya ikut. Kalau kita kejar dunia nggak ada habis. Karena apa? Sifat dasar manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Baik. Ada punya pengalaman nggak, Habib? Habib ini maaf ya, ganteng, kemudian juga dakwahnya bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Gimana ya, ada netizen atau juga fansnya yang ngejar atau gimana, punya pengalaman tersendiri nggak sih pada saat syuting ataupun di luar syuting gitu? Oh Masya Allah, kalau itu tentunya banyak ya Kak Fat, tapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu. Jadi kembali ke diri sendiri biasanya, karena banyak juga kan teman-teman yang lain akhirnya terpengaruh dan lain sebagainya. Tapi kalau Habib insya Allah tidak terpengaruh dalam lingkungan-lingkungan yang seperti itu gitu loh Kak. Jadi kalaupun ada fans ya sekedarnya sebagai fans. Oh baik, berarti sudah menyikapi dan udah tahu ya Habib ya. Baik, akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa ulama itu sering mendapatkan teror dalam keselamatan yang baik itu di muka umum maupun berada di masjid sini yang baru-baru ini kita ketahui. Ini bagaimana tanggapan Habib? Ada rasa takut nggak sih? Ini apalagi berada di Provinsi Riau. Di Riau juga ada beberapa kejadian yang kurang mengenakan bagi ulama. Ada yang meninggal juga karena tusuk atau pada saat sholat juga ada mendapatkan perlakuan kasar dan baik sebagainya. Habib bagaimana ini kalau menurut Habib? Insya Allah karena kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika ada kejadian begini, mungkin ini kejadian yang menimpa mereka. Bahkan sahabat baginda Rasulullah pun nggak lepas daripada ujian-ujian tersebut. Karena memang yang namanya dakwah ini bagaikan menggenggam bara api. Ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Dan insya Allah
Selama ini Habib yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Khalid bin Walid sampai ke negeri Persia. Ketika itu dia melihat rajanya lagi pegang racun. Raja tersebut bilang, ini racun yang paling kuat. Apa kata Khalid bin Walid? Kalau gitu sini saya minum. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim la yazurruhu ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiun alim. Dia minum. Terus apa yang terjadi? Sejam, 2 jam Khalid bin Walid dalam keadaan sehat walafiat. Artinya di sini ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita selalu meminta lindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berarti tidak ada ketakutan ya Habib kalau seandainya Habib mau ke Riau atau ke provinsi manapun sudah rasanya lempeng ya Habib ya? Insya Allah. Insya Allah, berarti tidak ada rasa ketakutan. Nah, setelah sampil sekarang kan banyak nih bibit-bibit ulama, kemudian pendakwah dan lain sebagainya. Kan Habib bisa melihat di berbagai televisi swasta ada acara-acara yang mengarah kepada dakwah. Nah, di sini juga ada beberapa yang kemarin itu sempat almarhum Syekh Ali Jabir menganggap seorang anak kecil sebagai syekh juga di Provinsi Riau. Perkembangan dakwah kalau di Provinsi Riau menurut Habib bagaimana? Atau tidak pernah memperhatikan di Provinsi Riau? Insya Allah. Sorry, ya. Kalau perkembangan dakwah dimanapun, khususnya di negeri tercinta Republik Indonesia, pasti kita akan monitor. Baik. Dimanapun, termasuk pernah Syekh Ali Jaber, ada syekh kecil. Artinya kita menuntut ilmu itu dari mana aja. Dan orang yang paling baik, khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Artinya regenerasi dalam dakwah ini juga diperlukan supaya orangnya nggak bosan. Apalagi zaman sekarang kan kita ketemunya sama kaum milenial. Betul. Yang cara dakwahnya pun mungkin berbeda. Artinya itu regenerasi dibutuhkan dalam bidang dakwah. Bidang dakwah. Kedepan Habib mau apa nih rencananya? Atau ada program televisi yang baru? Karena tampilin di berbagai televisi nih seperti ini. Masya Allah, kita ada di Assalamualaikum Nusantara, di TV One, kemudian juga sekarang lagi jalan layar lebar. Namun Habib belum bisa kasih tahu judulnya karena Habib langsung secret ya. Oh baik, layar lebar. Langsung di layar lebar. Dan itu kebetulan juga jadi pemeran pembantu utama. Kemudian lagi kedepannya insya Allah kita akan udah ada sih ya rumah pondok tahfiz di Bekasi. Insya Allah kita akan kembangkan itu jadi lebih besar lagi. Oh baik, berarti tetap ya di bidang dakwah, bidang agama lebih diutamakan ya Bib. Betul. Bahkan sambil juga sutradara mengajak ke layar lebar. Ya, saya sudah kebayang gimana ya kalau jadi pemeran utama, pembantu utama ya, Brek. Besok-besok bisa jadi ustadz. Habib entertain ya, tapi tidak apa-apa. Ini cara dakwah yang paling enak itu di zaman milenial memang harus ada trik ya, Habib ya. Ada strategi, ada trik, dan umat Islam tuh harus pandai menguasai segala bidang. Baik itu politik, ekonomi, teknologi, semuanya bisa dikuasai oleh umat Islam. Dan kita harus menjadi umat yang terdepan dalam urusan kemajuan bangsa dan negara. Baik Habib, siapa yang memotivasi Habib sehingga meyakinkan diri Habib saya ini tetap ini di jalan ini adalah jalan profesi terbaik, hobi berbayar saya? Motivasi utama Nabi Muhammad SAW, di mana baginda Rasulullah ini tidak terpengaruh sama sekali. Pernah beliau ditawari harta, tahta, wanita, namun apa yang saya sampaikan, law wada'tu samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruk hazal amr wallahi ma fa'altu. Nabi itu pernah ditawari harta, tahta, wanita, tapi apa kata baginda Rasulullah? Walaupun mereka taruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, dan mereka meminta aku untuk meninggalkan dakwah ini, maka demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah ini walaupun sampai atas darah penghadisan. Artinya yang menjadi pendorong utama tentunya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Biasanya kalau bertanya sama narasumber pasti ada satu figur, tapi jarang saya menyebutkan bahwa figur itu adalah Rasulullah. Masya Allah. Baik Habib, ini sudah sampai di Kabupaten Pelalawan. Ya. Pandangan Habib
terhadap negeri. Kalau kan mengatakan negeri ini adalah negeri Melayu, negeri yang amanah. Begitu Habib sampai dari bandara ke Pekanbaru lalu ke Kabupaten Pelalawan, kabarnya nyetir sendiri baik. Ya benar ya Habib. Nyetir dari Pekanbaru sini ya. Iya. Bagaimana? Gini, kalau pandangan Habib bukan hanya di Pelalawan, artinya di Indonesia sekarang ini mulai mengalami kemajuan. Artinya banyak pemuda-pemuda yang hijrah. Mereka pengen dekat sama Allah, mereka pengen lebih mengenal Allah. Nah, untuk Pelalawan sendiri karena memang adat istiadat Melayu yang masih dipertahankan, insya Allah yang Habib tahu sih adat Melayu itu adat yang begitu luar biasa dalam urusan tata krama, sopan santun, bahkan ketemu sama orang-orang sini semuanya baik, termasuk Kak Fat ya. Terima kasih Habib. Jadi harapan Habib ke depan tetaplah jaga diri kita, jaga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik Habib, terakhir yang disampaikan kepada subscriber dari Fatriani VJ apa Habib? Silakan Habib. Buat subscriber dari Fatriani VJ ya, terus tonton podcast kita. Insya Allah podcast dari Kak Fat ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, share. Pokoknya like, share, tekan tombol merah. Insya Allah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib. Siap. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Nanti malam kita bisa bisa mendengarkan Habib dan juga bisa memberikan motivasi buat kamera muda di sini. Insyaallah. Dan mudah-mudahan Habib juga sehat selalu. Amin. Lindungi sekeluarga. Amin. Dan terus menyuarakan kebenaran, membesarkan Al-Quran dengan dakwahnya luar biasa. Terima kasih Habib. Siap. Oke Bray, sampai di sini dulu wawancara kita dengan Habib Abu Bakar Al-Kahf. Beliau bukan hanya ganteng, tapi juga humble dan ilmunya tentunya luar biasa. Insyaallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.